selamat malam teman-teman, semuanya saudara-saudari. Ya, jadi ini aku nggak tahu lah udah keberapa kali aku sama dia nih ya. Sebenarnya udah malas sekali aku sama dia. Tapi bagaimana lah kan dia ngajak diskusi, ayolah kalau begitu. Nih kita bilang Tuhan yang sesungguhnya, siapa sih Tuhan yang sesungguhnya? Tuhan yang sesungguhnya itu dibagi orang Islam adalah Tuhan di mana dia adalah yang Sang Maha Pencipta. Begitu dulu ini komen mendadak-dadakan, jadi aku agak ini. Dulu ya. Nah, Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan segala-galanya. Dan Tuhan yang sesungguhnya adalah dia tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan di dalam Islam, Tuhan memang tidak kelihatan. Karena apa? Kalau Tuhan itu kelihatan, berarti Tuhan itu adalah berwujud. Kalau Tuhannya berwujud, berarti sama derajatnya sama kita para manusia. Makanya Tuhan itu melebihi kita manusia-manusia ini. Supaya apa? Supaya kita cari tahu nih, siapa sih Tuhan itu? Mana dia? Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha mulia, dan yang maha suci. Kemahasucian Tuhan tidak akan dikeluarkan dari kelamin manapun. Kemahasucian Tuhan, dia tidak akan menghinakan dirinya untuk menjadi apapun. Karena apa? Karena tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Karena Tuhan itu benar-benar suci. Dia tidak akan kotor, suci. Nah, kalau kita mengetahui, oh ternyata Tuhan kita seperti itu, ternyata Tuhan kita seperti ini, nanti kemanusiaan kita akan menghayal, wow begitu tampannya Tuhanku, wow begitu kerennya Tuhanku. Dia akan menghayal dan berhalusinasi. Maka untuk mencari tentang Tuhan itu, dia tidak akan ada hasrat lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu Tuhannya. Nah, di dalam Islam, Tuhannya tidak kelihatan itu adalah bagaimana supaya kami orang-orang Islam ini benar-benar mencari tahu di mana Tuhan itu, di mana Allah itu, siapa Allah itu. Dia akan menggali, belajar sampai dia akan mendapatkan, oh ternyata Tuhanku memang pantas untuk tidak kelihatan. Karena kalau sampai dia kelihatan, otomatis aku akan menghayal tentang dia. Ya, jadi Tuhan itu, ya kemuliaan Tuhan itu dia tidak sederajat dengan manusia. Kemuliaan Tuhan dia tidak sederajat dengan ciptaannya apapun itu. Ini kok aku jadi kayak ustazah ya? Jadi ustazah. Jadi Tuhan itu, enggak, ini aku ya gara-gara suka bercanda jadi bercanda terus bawaannya ya. Jadi Tuhan kami itu Masya Allah, saking mulianya Tuhan kami Allah, saking mulianya Allah kami itu, maka kami untuk bersujud kepadanya, untuk menyembah kepadanya, kami pun harus keadaan suci. Bagaimana itu? Kami menyucikan diri. Bagaimana kami menyucikan diri? Kami harus berwudu. Karena apa? Karena kami ingin berjumpa dengan Allah Tuhan kami. Sama sebagaimana kalau kita berjumpa dengan presiden, wali kota, kita akan pakai baju yang cakep-cakep, terus kita pakai wangi-wangian biar wangi. Nah, begitu juga menghadap Allah, menghadap Tuhan. Kita juga harus bersih, kita harus cakep, dan kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku sudah keadaan bersih, maka aku akan bersujud kepadamu. Nih, Tuhan yang sesungguhnya adalah sebagaimana Tuhan yang tidak akan kelihatan, dia tidak akan memperlihatkan dirinya. Ini aku loh manusia, dia tidak akan melakukan itu. Karena apa? Kalau dia melakukan itu, berarti dia sama dengan ciptaannya. Lalu apa kehebatannya sebagai Tuhan? Kalau dia sama dengan ciptaannya. Nah itulah hebatnya Tuhan itu. Dia bukan tidak bisa jadi apa aja, bisa. Allah kami bisa jadi apa aja, bisa. Tapi dia tidak akan menghinakan dirinya, dia tidak akan menderajatkan dirinya sama dengan ciptaannya sendiri. Itulah hebatnya Tuhan kami, yaitu Allah. Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Tuhan kami adalah maha suci yang tidak akan keluar dari kelamin manapun. Dan Tuhan kami adalah satu. Dia tidak tiga ataupun dua. Karena Tuhan sesungguhnya satu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itulah kehebatan Tuhan kami Islam. Takbir teman-teman. Allahu Akbar. Silakan. Sebentar, sebelum aku mulai, suara hujannya masuk nggak? Hujan deras soalnya. Enggak, bagus. Enggak, aman-aman ya. Oke.
Sama, suara hujan ini gak kedengaran, sama suara keuangan kau pun gak kedengaran sini. Ya, teman-teman, sudah lama sekali ya kita tidak berdiskusi dengan Kak Hesti ini, blogger permanen. Dulu kita sering sekali berdiskusi, bahkan awal mula saya berdiskusi yang mengajak itu sebenarnya blogger permanen ya, Kak Hesti. Oke, teman-teman, kalau bicara tentang ketuhanan, konsep dari ketuhanan, sebenarnya gini ya, saya mau membahas sedikit. Banyak saudara-saudara kita yang bilang, orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Orang Kristen itu Tuhannya 3. Itulah kesesatan dari cara berpikir. Itu menurut saya. Karena apa? Mereka tidak memahami isi dari Alkitab yang sebenarnya. Mereka tidak memahami konsep dari ketuhanan. Tapi mereka berasumsi kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Karena apa? Mereka tidak tahu seperti apa konsep dari Tritunggal itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau bahas ya, Tuhan itu nggak boleh jadi manusia. Tuhan itu tidak boleh merendahkan dirinya. Ya, makanya kita harus cari tahu dulu, kenapa Sang Firman itu harus menjadi manusia? Kenapa Sang Firman itu harus merendahkan dirinya? Untuk apa? Untuk menyatakan Sang Bapa. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, saya pribadi, saya akan percaya dengan Tuhan yang benar-benar bisa, yang benar-benar mujizatnya itu bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Contohnya saya percaya dengan Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus yang merubahkan kehidupan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya percaya dengan Tuhan yang benar-benar mengajarkan kita ajaran kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu. Nah, jadi sebelum kita bilang Kristen, Tuhan itu tidak boleh merendahkan dirinya menjadi manusia. Loh, kita sebagai manusia loh. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang diciptakan. Kenapa kita membatasi kuasa Tuhan? Kenapa Tuhan itu tidak boleh menjadi manusia? Kenapa Tuhan itu, Sang Firman itu tidak boleh menjadi manusia? Kita batasi kuasa Tuhan itu. Nggak boleh. Itu kesesatan dari cara berpikir menurut saya. Itu. Karena apa? Kita makhluk ciptaan, kita sebagai orang yang diciptakan. Tapi kita membatasi kuasa Tuhan. Dan Tuhan harus sesuai dengan pemikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebelum kita bilang kalau Tuhan itu menjadi manusia, Tuhan itu merendahkan dirinya, makanya kita harus cari tahu dulu apa saja alasan Tuhan itu harus menjadi manusia. Makanya kalau kita mempelajari iman kekristenan, kita membaca Alkitab, kita tuh tidak boleh mencari kesalahan di dalam Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, yang pertama kita harus minta hikmat dari Tuhan. Kita harus minta Roh Kudus membimbing kita supaya kita boleh mengerti kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Kenapa firman itu harus menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Yohanes 1 ayat 18, untuk menyatakan Sang Bapa. Itu alasannya kenapa Sang Firman itu harus menjadi manusia. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus mati disalibkan? Ya karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yang diselamatkan manusia, yang menyelamatkan harus sepenuhnya manusia, tetapi dengan catatan manusia yang tidak berdosa. Maka dari itu Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Silahkan cari di dalam Alkitab kalau ada ayat yang menyatakan Tuhan Yesus berdosa. Itu. Ya kalau Tuhan Yesus lahir dari perawan Bunda Maria, lahir dari seorang perempuan perawan, lahir dari seorang perempuan, apakah itu merendahkan dirinya? Saya rasa enggak. Dan harus ingat, Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria, bukan hasil dari hubungan biologis. Bukan. Kita harus garis bawahi, Tuhan Yesus lahir dari Bunda Maria, tidak melalui hasil biologis. Nah jadi saya garis bawahi, orang Kristen itu tidak menyembah 3 Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan menggunakan akal kita untuk membatasi kuasa Tuhan, karena itu kesesatan dari cara berpikir. Karena apa? Kita sebagai makhluk ciptaan, kita membatasi kuasa Tuhan. Dan Tuhan harus sesuai dengan keinginan kita. Tuhan harus sesuai dengan akal kita.
Nah, maka dari itu semoga setelah ini ada pertanyaan, saya mau bahas sedikit tentang konsep dari ketuhanan iman saudara kita juga. Silahkan, Kak Hesti. Oke. Wah, tuh dia. Tadi kita dengarkan saudara kita Oki Alexander mengatakan jangan membatasi, gitu ya. Justru yang membatasi Tuhan itu adalah Anda atau kalian. Ya, kenapa saya bilang membatasi? Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Coba, kenapa dia nggak tiba-tiba datang? Kenapa? Kenapa harus dikeluarkan? Coba, dari kelamin. Kenapa harus dilahirkan? Coba, lebih hebat di sini Gabriel. Pada saat Gabriel datang, menyampaikan firman kepada Maria, dia nggak harus lahir, dia nggak harus dilahirkan. Dia katakan kepada Maria, "Hai Maria, kau akan mengandung kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesua," kata Gabriel. Setelah dia menyampaikan firman kepada Maria, lalu Gabriel naik lagi ke surga. Wow, ini Gabriel loh, malaikat loh, ini malaikat. Malaikat menyampaikan firman, gak harus dia dilahirkan. Lah, berarti lebih hebat Gabriel dong daripada Tuhan, ya kan? Ini hebatnya. Nah, bukan cuma Gabriel, Ultraman. Ya, kita lari ke film Ultraman ya. Ultraman untuk menyelamatkan manusia, dia nggak harus dilahirkan. Tiba-tiba nongol nih Ultraman, ya, Ultraman katanya kan, dia tolong itu orang. Ya, dia hajar itu yang namanya penjahat-penjahat itu, monster-monster itu. Nah, Tuhan ini Tuhan loh. Tuhan ini bisa menciptakan Ultraman. Tuhan. Kenapa harus dilahirkan? Kenapa harus dilahirkan? Ultraman aja menyelamatkan manusia, dia nggak harus dilahirkan. Tiba-tiba nongol. Berarti lebih hebat Ultraman, yang mendingan menuhankan Ultraman dong, kan gitu. Nah, terus firman. Definisi firman kita juga udah tahu ya. Definisi firman adalah perkataan. Tidak terima dikatakan Tuhannya tiga. Mereka selalu mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi nggak pernah dibilang tiga. Nggak mau dia dibilang tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi nggak ngaku tiga. Katanya satu. Firman itu adalah perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim. Perkataan. Ini menjadi Yesus. Kalau kita tanya, perkataan yang keluar dari mulut Elohim menjadi Yesus, Elohim ada di mana? Di surga. Tapi kalau ditanya berapa orang? Satu katanya. Di mana satunya, di mana? Elohim yang keluar ya, ini perkataan. Firman adalah perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut Elohim menjadi Yesus. Nah, ini menjadi Yesus, bukan menjadi Elohim. Nah, perkataan ini dituhankan. Bagaimana konsep perkataan dituhankan? Ibarat saya membuat patung. Gak mungkin kan saya jadi patung itu? Saya membuat patung, tidak akan menyembah patung itu. Padahal jelas di 10 hukum Taurat mengatakan jangan membuat patung menyerupai apapun. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ada Yesus. Padahal kata Elohim, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ada Yesus. Nah ini. Kalian tidak terima dikatakan tiga, tapi jelas selalu kalian katakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Akal siapa yang dangkal? Otak siapa yang dangkal? Jika kamu tidak mau membatasi, kalian selalu mengatakan kami membatasi Tuhan. Nah, justru kalian yang membatasi. Kenapa dia harus dilahirkan itu loh? Kenapa harus dilahirkan? Kenapa nggak tiba-tiba ada baru hebat? Itu baru nggak membatasi. Nah, oke, memang Yesus dilahirkan oleh seorang wanita yang suci bernama Maria. Tapi nggak harus anaknya yang lahir itu dituhankan. Jelas di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa dia? Elohim, Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Jelas di situ utusan. Wow, ayatmu yang mengatakan
Ya, saya ulangi di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:8, segala firman yang Kau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka tahu betul bahwa Aku datang daripadamu. Tepuk tangan teman-temanku. Silakan. Oke. Sebentar ya KSD ya. Boleh diterima dulu. Oke KSD, terima kasih banyak ya untuk narasinya yang sangat luar biasa. Ya, saya mau jawab mulai dari orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selalu itu. Berapa kali dijelaskan konsep dari Tritunggal? Gitu. Kalian selalu memakai inilah ya. Ini kesesatan dari cara berpikir. Ini menurut saya. Ini. Kalian selalu mengambil 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Tapi kalian juga tidak pernah mau menerima 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Kalian gak pernah mau terima itu. Gitu. Yang kalian gunakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Makanya belajar dulu konsep dari Tritunggal. Saya jelaskan sedikit ya. Mungkin 1 menit saya jelaskan sedikit konsep dari Tritunggal. Berulang kali saya jelaskan, Tritunggal itu tidak bicara tentang banyaknya, tidak bicara tentang jumlah. Sesat cara berpikir kita kalau kita memahami konsep dari Tritunggal itu bicara tentang banyaknya, bicara tentang jumlah. Salah. Tritunggal itu bicara tentang kebagaimanaan Allah. Saya bawakan analoginya. Saya, Oki Saputra. Oki Saputra 1, tetapi di dalam diri saya ada tubuh Oki, ada jiwa Oki, ada roh Oki. Apakah sayanya 3? Tidak, sayanya 1. Tetapi di dalam diri saya ada tubuh Oki, ada jiwa Oki, ada roh Oki. Nah, jadi kalau bicara tentang kebagaimanaan Allah, karena Bapa itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Maka dari itu, saya orang Kristen, saya percaya dengan Tuhan yang menyatakan dirinya datang ke dunia. Fakta sejarahnya ada. Bahkan orang-orang di luar kekristenan berbicara tentang Tuhan Yesus. Saya percaya untuk itu. Itu. Nah, jadi Sang Firman itu menyatakan dirinya untuk apa? Untuk menyatakan Sang Bapa. Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Allah adalah firman. Untuk apa? Yohanes 1 ayat 18, untuk menyatakan Bapa yang kasih. Maka dari itu orang Kristen diajarkan, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dari mana kita tahu Bapa itu kasih? Dari mana kita tahu Sang Sumber itu kasih? Kalau dia tidak menyatakan dirinya. Itu. Nah, jadi saya tegaskan, Tritunggal tidak bicara tentang banyaknya, tidak bicara tentang jumlah. Oke, yang saya mau tanyakan untuk saudara kita ini, untuk Kak Hesti. Kak Hesti tadi bilang, Allah itu tidak berwujud. Kalau misalnya dia berwujud, kita dapat menghayal. Itu. Oke, saya tolong jelaskan buat saya. Di Quran ya, saya bawakan Quran ya teman-teman ya. Sebentar saya bukakan datanya. Sebentar ya, saya bukakan. Ya, di dalam Quran 68, surat ke-68, ayat yang ke-42. Saya bukakan datanya dulu. Quran 68. Sebentar ya. Quran 68, surat ke-68 ya teman-teman, saya mohon izin membaca ya. Quran 68 ayat yang ke-42. Oke, surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Ingatlah, dalam kurung ingatlah, pada hari ketika betis disingkapkan, yakni huru hara di hari kiamat, dan mereka diseru untuk bersujud namun mereka tidak mampu. Di situ ada kata betis. Bisa tolong dijelaskan? Karena KSI tadi bilang Allah itu tidak berwujud. Karena kalau berwujud kita bisa menghayal.
Surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Quran 28 ayat yang ke-88. Quran 28 surat ke-28 ayat yang ke-88. Surat 28 ayat yang ke-88. Jangan dalam kurung pula engkau sembah Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Zat-Nya. Putus menjadi wewenang dan hanya kepadamu dikembalikan. Boleh tolong jelaskan ayat ini juga. 2 ayat. Saya tidak mau menafsirkan, tapi saya mau kakak menjelaskan ayat ini sebelum saya lanjutkan nanti. Silakan. Oke. Waduh. Ini dia kasih pertanyaan. Aduh, aku juga jadi greget mau bertanya. Oke, saya jawab di pertanyaan yang pertama. Ingat, coba diteliti ya tulisannya. Ingatlah kayak pada hari ketika betis disingkapkan, yakni huru hara di hari kiamat, dan mereka diseru untuk bersujud, namun mereka tidak mampu. Ini sering sekali aku bilang di live aku. Nanti di hari kiamat, kami ini disuruh sujud. Ya, orang-orang seperti kalian disuruh sujud, tapi kalian tidak mampu. Alhamdulillah kami mampu, karena kami beriman menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Kalian tidak akan mampu, karena kalian tidak pernah mempelajari tentang sujud. Nah, orang-orang seperti kalian gak akan mampu untuk bersujud. Dan kalian akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau mempertemukan aku dengan si fulan, mungkin aku akan beriman. Ya Allah, seandainya Engkau pertemukan aku dengan si fulan, mungkin aku bersujud kepadamu. Tapi itu sudah tidak berlaku lagi nanti di hari kiamat. Ya, enyahlah kalian di hadapanku, seperti kata Yesus. Enyahlah kalian di hadapanku, neraka jahanamlah tempat kalian. Sudah saya jawab. Yang kedua, tiada Tuhan selain Allah. Ini seringkali oten-oten bertanya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan lain selain Allah. Tuhan kami Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan lain selain Allah. Sama tertulis di dalam hukum Taurat. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lalu kenapa ada Yesus? Kami dikatakan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan-Tuhan lain, nggak ada Tuhan-Tuhan lain yang kami sembah selain Allah. Ya kami memang hanya menyembah Allah. Lihat, 10 hukum Taurat mengatakan tidak ada, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Kok ada Yesus? Nah, kenapa ada Yesus? Padahal jelas kan hukum Tauratnya, jangan ada ilah-ilah lain. Nah, kami tiada Tuhan selain Allah. Memang kami tidak menyembah Tuhan manapun selain Allah. Kami tidak menyembah Tuhan manapun selain Allah. Lalu gimana ceritanya? Terus saya juga punya sebenarnya banyak pertanyaan buat, tapi saya ada yang menggelitik pertanyaan itu. Di dalam Kejadian 31 nomor 17 sampai 18, tolong dijawab. Di mana dikatakan, saya bacakan ya. Kejadian Bilangan 31. Oke. 17-18. Tadi kamu kasih 2 pertanyaan, maka saya kasih 2 pertanyaan juga. Oke. Nah ini ya. Jadi kalian harus membunuh anak laki-laki, orang Midin, dan juga semua perempuan yang sudah tiada perawan. Tetapi biarkanlah gadis masih perawan tetap hidup untuk menjadi istri atau budakmu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membuktikan dia perawan atau tidak perawan? Tolong dijawab. Oke. Terus pertanyaan kedua. Oke. Bilangan 31 lagi. Mungkin nomor 38 kayaknya ya. Sampai 45 kayaknya ya. Dimana di situ? Saya bacakan dulu ya. 35 sampai 48, 45 ya. Kita baca 35 mana ini? 3. Nah, di sini panjang, tapi kalau aku baca ini ya dari 35 ya.
sampai 40 ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya. Ini yang tadi ya, kita baca 36. Yang setengah yang menjadi bagian orang. Ini pokoknya pertanyaanku di sini kamu bacakan. Pertanyaanku, itu kan Tuhanmu mendapat 32 jatah perempuan. Pertanyaan saya, itu gadis perawan 32 untuk apa Tuhanmu? Pertanyaan pertama, bagaimana untuk membuktikan perawan atau tidak perawan? Pertanyaan kedua, 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Silakan dijawab. Banyak sebenarnya pertanyaanku, tapi waktuku masih banyak. Oke. Tadi dia selalu mengatakan konsep Tritunggal, konsep Tritunggal. Boleh aku minta datanya di mana tertulis konsep Tritunggal? Saya penasaran, di mana sih ada tertulis konsep Tritunggal? Itu di mana? Di mana datanya? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Tolong dijawab Pak Oki. Nah, Anda tidak terima dikatakan Tuhan Anda 3, padahal jelas Elohim, Sang Pencipta, Yesus yang dilahirkan, Roh Kudus, ketiga. Tolong dijawab ya Pak, silahkan. Untuk saudara imanku, makasih ya. Oke, Kak Hesti, terima kasih banyak ya. Karena ada pertanyaan, maka ada mungkin kita menjawab dulu ya pertanyaannya ya. Kita menjawab dulu. Bilangan 31 ayat 17 sampai 18. Saya bingung. Saya bacakan ya, ayat bilangan 31 ayat 17 sampai 18. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, kamu biarkan hidup. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Kak Hesti, seperti apa cara membuktikan dia itu sudah pernah bersetubuh atau belum? Dia itu masih perawan atau belum? Sebenarnya saya menggelitik dengan pertanyaan ini. Ayatnya apa? Yang ditanyanya kok malah membuktikan keperawanan orang? Itu sebenarnya agak menggelitik. Kalau saya rasa ini sebenarnya di luar dari konsep ya yang kita bahas. Ya tapi nggak apa-apa, saya tanggapin aja. Mungkin secara sederhananya gini Kak. Kalau kita mau membuktikan orang itu perawan atau tidak di zaman itu, mungkin ini ya. Itu di zaman itu dia sudah nikah belum? Itu dia sudah menikah atau belum? Simpel sekali. Itu dia sudah menikah atau belum? Karena apa? Ketika dia belum menikah, dia sudah bersetubuh, berarti dia melakukan zina. Simpel sekali. Tapi pertanyaan ini menggelitik untuk saya. Gitu. Saya baru dapatkan pertanyaan seperti ini. Tapi gak apa-apa. Saya udah jawab ya pertanyaannya. Nah, Kak Hesti tadi bilang, itu kan betis di situ. Yang saya tanya simpel, tapi tidak dijawab, malah mutar-mutar. Kenapa ada kata betis di situ? Maksudnya apa? Kata betis atau di dalam hadis Bukhari 4471 Allah meletakkan betisnya di neraka. Hadis Bukhari 4471. QS 70 ayat 40. Saya mau kita baca semua. QS 70 ayat yang ke-40. Sebentar saya bukakan datanya. Quran 70 ayat yang ke-40. Maka kan si tadi selalu menyenggol orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Itu tiga. Saya mau tanya. Surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat yang ke-40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya simpel. Aku di situ merujuk kepada siapa? Dan kami di situ merujuk kepada siapa? Karena kami, kalau di dalam bahasa Indonesia, kami itu lebih dari 1 orang. Seperti saudara-saudara kita yang selalu membawa bahasa Indonesia penggunaan kata guru dan tuan. Sekarang saya mau tanya, kami di situ merujuk kepada siapa? Dan kata aku
merujuk kepada siapa? Karena tadi selalu bilang, orang Kristen itu tidak mau dibilang menyembah 3 Tuhan. Ya sekarang saya mau tanya, surat Al-Ma'arij, Quran ini ya, nanti dibilang hadis lagi kan. Surat ke-70 ayat yang ke-40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya. Pertanyaan saya, aku di situ merujuk kepada siapa? Yang pertama. Dan yang kedua, kami di situ, sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Kami di situ merujuk kepada siapa? Tolong jawab menggunakan data dan dalil. Aku di situ merujuk kepada siapa? Kami merujuk kepada siapa? Silahkan Kak Hesti tanggapin. Dan yang kedua, tolong tanggapin juga masalah betis tadi, karena di dalam hadis Bukhari 4471 Allah meletakkan kakinya ke neraka. Silahkan ditanggapin. Oh masih ada waktu ya teman-teman ya. Nah jadi untuk pertanyaan apa tadi? Saya lupa mencatat ayatnya. Yang satu lagi tadi nanti tolong sebutkan ayatnya. Saya lupa ayatnya apa yang ditanyakan tadi. Dan untuk pertanyaan bilangan tadi saya udah jawab ya. Oke silahkan Kak Hesti. Dia pertanyaanku belum dijawab, dia kasih pertanyaan lain. Kalau di dalam hadis itu perumpamaan ya betis itu. Nah, kamu bilang tadi kami itu kalau di Indonesia adalah satu. Main ke Tanjung Pinang bro. Ya, nih main ke Tanjung Pinang saya ngomong kami. Ya, ini ya, di dalam ya, kalau di dalam pergi kau ke kantor lurah. Nah, kantor lurah bikin pengumuman. Ya, kantor lurah bikin pengumuman. Kami bahwa kelurahan ini, padahal bukan cuma kantor ya. Kantor lurah itu kan kami itu banyak kan. Bagi kamu kami banyak. Kantor lurah, ada sekretaris, ada nggak usah jauh-jauh lah Presiden Jokowi. Kami memutuskan bahwa hari libur tanggal sekian. Kami, padahal Jokowi ngomong sendiri loh. Jokowi. Nah, saya sudah menjelaskan kalau di dalam hadis betis itu Allah dia perumpamaan. Nah, kalau yang tadi kamu bawa pertanyaan itu saya sudah jawab ya. Tadi saya sudah jawab. Di mana kami disuruh bersujud, tapi kalian yang tidak mampu bersujud, kami yang mampu bersujud. Karena kalian adalah kafir, itu tidak beriman. Saya sudah jawab itu. Pertanyaan saya, tadi kamu bilang pertanyaan itu menggelitik ya. Kenapa saya kasih pertanyaan? Kenapa? Bagaimana cara membuktikan dia perawat atau tidak perawat? Kan di situ katanya yang tidak perawat harus dibunuh. Kan itu kan datanya kan. Nah kenapa saya kasih pertanyaan seperti itu? Kamu bilang menikah, tidak ada kata menikah. Kalau dicoba dulu nih, misalnya dicoba, coba kalau coba cup 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 kalau suaranya masih perawan, cup 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 kalau suaranya nggak perawan gitu ya. Nah kan sudah dicoba kan udah nggak perawan lagi. Artinya harus dibunuh. Nah berarti harus dibunuh dong semuanya perempuan. Ya kan? Nah, kamu tidak menjawab bilangan 31 nomor 39 sampai 45 di mana saya bertanya 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan bilangan kamu berapa, semuanya sudah saya jawab. Bilangan berapa? 31 nomor 38 sampai 40. Makasih ya itu perahu tempel, thank you. Udah. Kamu tidak menjawab, kamu kasih pertanyaan. Jadi pertanyaan kamu sudah saya jawab semuanya. Nah, sekarang saya ulangin lagi ya. Kamu kan selalu mengatakan kami tidak terima. Bukan saya tidak terima Tuhanmu 3. Saya sudah membawa data. Di dalam Yohanes 17:3 itu jelas Yesus utusan. Di dalam Yohanes 17:8 dia juga utusan, tidak ada Tuhan. Nah, di mana ketuhanannya? Kalau kau mengatakan dia Tuhan berarti kau penyesat. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, ya kau penyesat dan antikristus. Kau selalu tolak kata 3 tolak. Kamu menolak kata 3. Padahal jelas Yesus sama Elohim itu berbeda. Elohim ini siapa? Bapa. Yesus ini siapa? Anaknya Maria. Kalau kau mengatakan Yesus ini adalah anaknya Bapa, berarti Maria sama Bapa berhubungan. Jadi kamu selalu mengatakan biologis. Nah, oke, memang tidak ada hubungan biologis. Kalau tidak ada hubungan biologis, berarti Yesus ini anaknya Maria, seutuhnya Maria. Begitu.
Nah, terus pertanyaan saya belum kamu jawab. Yang satu, saya mau kasih pertanyaan lagi ya. Nah, ada pertanyaannya. Coba kamu jelaskan Amsal 23 nomor 27. Nah, jelaskan sama saya Amsal 23 nomor 27. Saya bacakan. Ini soalnya yang lagi keren ini. Ya. Saya bacakan ya. Karena perempuan jalak adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Tolong dijelaskan. Nah, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Ini saya kasih pertanyaan. Jadi ini dulu deh selesaikan. Nah, terus Allah kami itu bukanlah berwujud, ya bukan manusia. Betis yang di dalam, saya ulangin ya, betis yang di dalam hadis itu perumpamaan. Sama seperti dalam Bible-mu, anak domba Allah. Nah, domba itu apa? Perumpamaan kan, kamu mau bilang kan? Tuh. Nah, Yesus anak domba Allah. Kalau kamu menolak, saya katakan di dalam hadis bahwa betis Allah itu adalah perumpamaan, berarti saya juga harus menolak domba itu juga perumpamaan. Berarti dengan kata lain kau menuhankan binatang. Nah itu, kalau kau menolak bahwa betis yang di dalam hadis adalah perumpamaan, saya juga menolak domba adalah perumpamaan. Karena domba itu adalah binatang. Berarti selama ini Kristen menuhankan binatang. Oke, selesai, lanjut. Perahu tempel, makasih ya Bang, berkah selalu. Dari tadi ya, Masya Allah. Oke, saya jawab dulu ya. Yang bilangan 31 ayat 38 sampai 40 katanya, untuk apa kamu perempuan 32 orang? Saya bacakan ayatnya. 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Ya, bilangan 31 ayat 38 sampai 40, 32 gadis perawan. Iya. Saya bacakan dulu ya. Bilangan 31 ayat 38 sampai dengan 40. Lembu-lembu 36.000 ekor, jadi upetinya bagi Tuhan adalah 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor, jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Mana di situ kata-katanya? Mana? Itu 32 orang, itu gantu Tuhanmu. Mana 32 orang? Yang barusan kamu Mana ada baca, kata perempuannya di situ? 32 orang upeti buat Tuhan. Sebentar saya bacakan. 31, bilangan 31 ayat yang ke-40. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Ya, barusan kamu sebut. Ya, itu barusan upetinya 32 bagi upeti orang buat Tuhan. 32 orang. Apa ada yang salah? Iya, pertanyaanku untuk apa Tuhanmu? Di mana ada kata perempuan 32 orang di situ? Kau baca dari 35 nanti ada di situ. Kenapa lari ke 35? Tadi bilangan 31 ayat 38 sampai 40. Silahkan dijelaskan. Aku ngambil Sebentar. poinnya aja. Waktu saya, diam dulu. Ya, silakan setelah ini diperjelas lagi pertanyaannya. Ya, itu tidak ada. Tadi bilangan 31 ayat 38 sampai 40. Perempuan 32 orang. Tidak ada kata perempuan di situ. Kalau ayat 35 bilang 35. Itu. Nah, itu saya udah jawab. Terus Amsal 23 ayat yang ke-27, apa yang salah dengan itu? Karena perempuan sundal adalah lubang yang dalam dan perempuan sundal adalah sumur yang sempit. Bagi perempuan yang berzina adalah lubang yang dalam dan istri yang tidak setia adalah sumur yang sempit. Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Apa yang mau ditanya? Tolong kalau tanya itu yang jelas. Yang mau ditanya dari ayat itu apa? Saya udah jelaskan. Itu saya minta penjelasan. Waktu saya diam dulu, nanti disambung. Itu Amsal 23 ayat yang ke-27. Nah, tadi bilang semua pertanyaanmu saya udah jawab. Hei, Quran 70 ayat yang 40. Mana jawabannya? Aku di situ merujuk kepada siapa? Dan kami merujuk kepada siapa? Mana jawabannya? Saya tunggu. Saya udah jawab. Yang saya tanya, surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Aku di situ merujuk kepada siapa? Dan kami di situ merujuk kepada siapa? Kenapa susah sekali menyebutkannya? Yang saya tanya simpel. Aku merujuk kepada siapa? Kami merujuk kepada siapa? Jangan mutar-mutar, tapi tidak ada poin jawabannya.
Yang saya tanya, silahkan dibuka. Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40. Aku merujuk kepada siapa, itu pertanyaan saya. Aku di situ merujuk kepada siapa? Dan kami di situ merujuk kepada siapa? Jangan bilang sudah menjawab, tapi tidak ada penjelasan tentang kata aku, tidak ada penjelasan tentang kata kami. Mana ada? Boleh teman-teman cek di bawah. Adakah penjelasan tentang kata aku dan kami yang saya tanyakan? Saya tunggu jawabannya setelah ini. Itu ya. Nah, untuk pertanyaan KSI tadi saya sudah jawab. Itu di dalam bilangan tidak ada tertulis yang KSI sebutkan. Bilangan 38 sampai dengan 40. Bilangan 31 ayat 38 sampai 40. Amsal 23 ayat 27. Saya sudah jelaskan. Tidak ada. Tidak ada yang aneh di situ. Mana? Jangan memaksakan data untuk mencari kesalahan. Nah, tolong dijawab setelah ini. Pertanyaan saya simpel. Di mana kata aku itu merujuk kepada siapa? Ini ya, aku di situ merujuk kepada siapa? Dan kami merujuk kepada siapa di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang 40. Itu yang pertama. Nah, KSI tadi kan bertanya masalah apa ya? Yang di luar dari ini. Yang saya jawab tadi pertanyaan KSI bilangan 31 ayat 17 sampai 18. Terus kata dia, di mana ada kata menikah di situ? Loh, terus harus ada kata menikahnya. Harus tertulis kata menikah untuk membedakannya. Kan enggak. Terima kasih karena Tuhan Yesus berkati. Harus tertulis. Enggak kan? Itu silahkan KST jawab dulu, jangan lari-lari ya. Aku di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-40, aku di situ merujuk kepada siapa dan kami merujuk kepada siapa? Silahkan KST. Oke ya, mana ini? Kamu tuh dari tadi nggak ada menjawab pertanyaan saya dari tadinya. Ini apa yang Amsal 23? Ini saya nggak bertanya, saya jelasin. Nah, saya bacakan ini ya, saya ulangin ini di bilangan 31. Kamu tidak menjawab 32 gadis perawan untuk apa Tuhan? Nah, sementara saya bilang ada kata menikah. Kamu tadi bilang apa perlu harus ada kata menikah? Nah, begitu saya bertanya 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu? Di mana kata perawannya? Giliran elu suka-suka elu. Giliran gua makan lu tadi bilang di menikah. Di mana ada kata menikah? Iya kan? Nah, giliran aku bilang 32 gadis perawan, mana di situ kata perawannya? Giliran gua bilang, mana kata nikahnya? Dia apa perlu ada kata menikah? Kata dia. Dan terus pertanyaan gua 32 gadis perawan ke apa Tuhan? Apa kata dia? Mana kata 32 gadis perawan itu mana? Harus ada tulisan kayak gitu. Giliran gua nanya harus ada tulisannya. Gua bantu nih. Dari 35 gua bacain ya, bilangan 31 nomor 35 sampai 40. Saya bacakan. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan, di sini ada kata perempuan ya. Perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Nah, nih yang belum bersetubuh 32.000 orang ya di ayat 35. 32.000 yang belum bersetubuh. Yang ke-36, yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing. Domba 37-nya. Jadi umpeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu yang ke-38, lembu-lembu itu, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan ada 72 ekor. Yang ke-39, keledai 30.500 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan 72 ekor. Umpeti bagi mana ini? Umpeti bagi Tuhan 32 orang ya. Yang ke-40 nih, saya bacakan yang 40. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi umpeti bagi Tuhan 32 orang. 32 orang ini ada di ayat 35, yaitu gadis-gadis yang belum bersetubuh. Pertanyaan saya itu untuk apa Tuhanmu? Itu pertanyaan saya. Sudah. Yang di 35 dia tertulis 32 gadis perawan yang belum bersetubuh. Itu untuk umpeti Tuhanmu di ayatnya 40. Pertanyaan saya untuk apa Tuhanmu? Gadis perawan itu. Sudah.
Itu kamu enggak. Nah, di Amsal 23 memang nggak ada yang aneh. Saya minta penjelasan. Tolong kamu jelaskan Amsal 23. Nah, saya nggak ada pertanyaan, saya minta penjelasan. Kamu bilang itu aneh. Oke, saya bacakan ya. Nah, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ini adalah tentang berzina. Kamu bilang, nah pertanyaan saya, kalau perempuan berzina kenapa harus ada kata perempuan jalang? Coba, ini kan kitab suci. Kenapa harus ada kata perempuan jalang? Nah, terus ini kalau memang berzina, nah ini masalah berzina, seharusnya ya ada kata janganlah berzina. Nah, kalau ini sama dengan seperti Amsal. Amsal, marilah kita memuaskan birahi. Nah, kata-kata itu apa pantas yang ada di kitab suci? Sudah, itu pertanyaan. Tadi apa pertanyaanmu? Coba sini aku bacain. Apa pertanyaan? Aku dan kami, surat Al-Maris 70 ayat 40. Kata aku dan kami. Al-Maris berapa? Al-Maris 70 ayat yang ke-40. Aku di situ merujuk kepada siapa dan kami di situ merujuk kepada siapa? Al-Maris berapa? Al-Maris ayat yang ke-40. Al-Maris itu surat ke-70 ayat yang ke-40. Al-Maris 70 ayat yang ke-40. Ya, Al-Maris Ya. Al-Maris itu kan surat ke-70, surat 70 ayat 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Maka aku bersumpah dengan Tuhan mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, bintang. Nah ini aku belum ini PR aku, nanti aku selesaiin. Jangan PR, dijawab. Ini PR aku. Oh, PR katanya teman-teman. Oke. Siap. Ini PR aku. Aku nggak seperti kau harus ngomong suka-sukamu, asumsi, tidak menjawab. Tritunggal nggak ada dalam Bible Tritunggal. Asumsi. Nah. Oke, waktu saya. Ya itu memang Pak. Waktu saya. Oke. Diskusi macam apa ini? Ada PR ya kan? Kayak lagi sekolah aja kita. Oke, dibilang saya asumsi. Saya dijelaskan bilangan 31 ayat 38 sampai 40. Makanya kalau baca Alkitab kita harus tahu dulu konteksnya bicara tentang apa. Di dalam bilangan 31 ayat 38 sampai ayat 35 tadi yang disebutkan itu. Bicara konteksnya tentang apa? Tahu nggak bilangan itu bicara tentang apa konteksnya? Itu adalah rampasan dan jarah. Waktu saya sebentar dulu. Waktu saya itu bicara tentang rampasan dan jarahan perang bangsa Israel ketika mengalahkan bangsa Midian. Itu konteksnya. Sebentar, nanti aja waktunya. Diam dulu. Itu ya. Nanti. Untuk apa Tuhanmu? Jawab untuk apa Tuhanmu? Untuk apa Tuhanmu? Loh. Sebentar. Itu. Nah jadi ya, itu tidak bicara untuk apa Tuhanmu. Ayat itu berbicara tentang rampasan dan jarahan. Konteksnya bicara tentang rampasan dan jarahan. Makanya kalau baca jangan satu ayat. Saya suka ayat ini supaya menjatuhkan iman kekristenan. Lihat konteksnya berbicara tentang apa. Itu. Nah saya makin kesini makin ragu ya dengan KST ini ya. Ketika dia bisa menafsirkan Alkitab, tapi dia tidak mendalami imannya sendiri. Saya tanya. Untuk apa Tuhanmu? Jawab. Stop dulu. Nanti waktumu, diam dulu Kak. Untuk apa Tuhanmu? Jawab. Di mute dulu. Gitu. Nah, ketika dia bisa menafsirkan Alkitab, tapi ketika ditanya imannya dengan gampang sekali bilang PR. Itu PR, ya kan? Ya tapi nggak apa-apa, kita maklumi PR itu. Tapi saya sih tidak mau ya. Karena apa? Saya tidak berbicara tentang asumsi. Baca bilangan itu. Di situ tidak bicara tentang persembahan, tetapi itu bicara konteksnya tentang rampasan. Rampasan jarahan perang. Saya sudah jelaskannya. Rampasan perang bangsa Israel ketika mengalahkan bangsa Midian. Perempuan Midian dan anak-anak mereka juga segala hewan ternak dan segenap kekayaan yang dijarah. Itu. Nah, jadi di situ tidak bicara tentang yang KST maksudkan.
Di situ bicara tentang Untuk apa rampasan. Tuhanmu jawab? Saya udah jawab. Jangan teriak-teriak ya kan. Untuk Sebentar apa dulu. Tuhanmu? Gak Sebentar dijawab, dulu. Tuhan. Sebentar dulu. Saya tadi tidak mengganggu KST ketika KST bernarasi ya kan. Habis kamu dari tadi nggak jawab sih. Saya tidak berkata PR yang penting kan. Saya menjawab dan itu Ya daripada dari lu konteksnya. asumsi. Bilangan Daripada lu 31. asumsi. Bilangan 31 itu berbicara konteksnya tentang jarahan. Itu. Pertanyaannya untuk apa Tuhan? Saya udah jelaskan. Nah, oke lah. Kalau memang Kak Hesti, sebelum saya lanjut ke pertanyaan, Kak Hesti tadi bilang, gitu kan? Lu Bertanya. aja nggak jawab pertanyaan gua, nanya dulu. Sebentar lah, jangan kalau panik Habis itu. kau udah menjawab. Sebentar. Giliran kau harus dijawab. Sebentar. Kalau dari tadi nggak dijawab. sebentar, kalau panik itu, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan saya, kalau lagi panik, jangan motong orang bicara. Terima kasih, pertanyaanku nggak dijawab dari Sebentar, jangan dipotong. Terus gimana saya ngomong ini? Kalau saya dipotong gimana? Saya ngomong. Gitu. Nah, jadi dia tadi bilang, kalau misalnya bertanya harus sesuai yang tertulis. Ya kalau kita bertanya harus tertulis pakai data. Misalnya saya, kalau tidak sesuai dengan data, tidak dengan yang tertulis, pasti saya dilaporkan atas dasar penistaan. Kalau bertanya harus sesuai dengan yang tertulis. Lah begitu juga kalau Ya kita- udah jawab untuk apa Sebentar. Tuhan? Kalau lagi panik, kalau Nggak lagi, suruh diskusinya. kalau lagi bertanya. panik, tidak bisa menjawab, jangan. Lagi panik, Suaramu. menjawab, jangan potong orang berbicara. Itu ya. Gak ada yang panik. Lu nggak jawab dari tadi. Jangan nanti jadi PR. Makanya saya bingung ini mau nanya. Saya mau tanya ini aja. Quran 86 ayat yang ke-6 dan ke-7. Semoga ini tidak jadi PR lagi dan saya dapat penjelasan. Surat ke-8. Ya pertanyaanku nggak kau jawab. Kau boleh balik nanya. Jangan lari-lari. Ya. Quran 86 ayat Lu nggak 6 dan menjawab. 7. Sebentar. Quran 86 ayat 6 dan ke-7 dari saya tadi jawab, saya udah jelaskan. Oke. Ya. Dia diciptakan dari air dalam ulung mani yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi, punggung, dan tulang dada. Jelas? Tolong jelaskan sama saya. Nggak ada jawab. Kalau air mani itu keluar dari tulang, Nggak ada jawab.